Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi pada bab 4, yakni distribusi normal. Nah, langsung saja kita pelajari penjelasannya. Nah, yang A, variabel acak kontinu dan fungsi peluangnya. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari variabel acak diskrit dan fungsi peluangnya. Nah, untuk bab ini kita akan mempelajari variabel acak kontinu yang berkaitan dengan distribusi normal. Nah, yang pertama kita pelajari dulu pengertian dari variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang nilainya terletak dalam suatu interval. Nilai variabel ini dapat diperoleh dengan cara mengukur, misalnya jarak, waktu, berat, dan volume. Ruang sampel variabel acak kontinu banyaknya tak berhingga. Nah, contoh, seorang guru memberikan tes yang terdiri atas 40 butir soal. Dari hasil tes tersebut, guru akan memilih siswa secara acak. Hasil tes tersebut dinilai dengan skala 0 sampai dengan 10, sehingga diperoleh ruang sampel S-nya adalah X mulai dari 0 sampai dengan 10, yang mana 0 ini juga termasuk ya, dan juga 10 juga termasuk karena di sini terdapat tanda sama dengan. Nah, kemudian untuk X-nya itu merupakan elemen bilangan real. Nah, misalnya A adalah kejadian terpilih, siswa dengan nilai lebih dari 7,5 dapat ditulis A sama dengan X mulai dari 7,5 sampai dengan 10. Yang mana untuk 7,5 ini tidak termasuk ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Berarti di atas 7,5 ya, karena di sini kan nilainya lebih dari 7,5 sampai dengan 10, dan 10 ini termasuk karena dia ada tanda sama dengan X itu adalah elemen bilangan real. Dan jika B adalah kejadian terpilih siswa dengan nilai kurang dari 4,2, itu akan dapat ditulis B sama dengan X mulai dari 0 sampai dengan 4,2, yang mana 0 juga termasuk, sedangkan untuk 4,2 tidak termasuk karena kan nilainya yang diminta adalah kurang dari 4,2, berarti lebih kecil dari 4,2. Dengan X itu merupakan elemen bilangan real. Nah, yang kedua, fungsi peluang kontinu. Variabel acak kontinu merupakan kebalikan dari variabel acak diskrit. Nah, variabel acak kontinu dapat mempunyai nilai variabel acak X itu sama dengan min tak hingga sampai dengan variabel acak X-nya itu sama dengan tak hingga. Nah, oleh karena itu, fungsi peluangnya tidak dapat didaftar dalam bentuk tabel, tetapi dapat dinyatakan dalam bentuk rumus. Untuk variabel acak kontinu X, di antara A dan B berlaku aturan berikut. Peluang X mulai dari A sampai dengan B itu sama dengan peluang dari X mulai dari A, yang mana A-nya juga termasuk, sampai dengan B, dan B ini tidak termasuk karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, itu akan sama dengan peluang dari X mulai dari A sampai dengan B, yang mana A tidak termasuk dan B-nya termasuk. Dan sama juga dengan peluang dari variabel acak X mulai dari A sampai dengan B, yang mana untuk A dan B-nya keduanya dimasukkan ya, karena di sini untuk kedua-duanya terdapat tanda sama dengan. Nah, fungsi peluang variabel acak kontinu disebut fungsi densitas peluang atau disingkat dengan fungsi densitas. Jika variabel X adalah variabel acak kontinu yang mempunyai nilai densitas Fx, peluang bahwa variabel acak X terletak di antara A dan B, maka ditulis peluang variabel acak X terletak di antara A dan B, dan didefinisikan sebagai berikut. Peluang variabel acak X di antara A dan B itu sama dengan integral dari fungsi fx dx untuk X mulai dari A sampai dengan B. Nah, suatu fungsi fx disebut fungsi densitas dari variabel acak kontinu X bila mana memenuhi kedua syarat berikut. Nah, jadi terdapat dua syarat ya untuk suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi densitas variabel acak kontinu X ya. Nah, ini syaratnya. Yang pertama, jika nilai fungsinya selalu non negatif. Nah, ditulis fungsi fx selalu lebih besar dari 0 ya. Nah, jadi fungsinya itu tidak negatif atau lebih besar dari 0 untuk setiap nilai x. Dan yang kedua, hasil integralnya sama dengan 1, atau ditulis
integral dari fungsi fx dx untuk x mulai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga itu sama dengan 1. Nah, contohnya supaya kita bisa lebih memahaminya, kita langsung pelajari contohnya ya. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi untuk variabel acak kontinu x didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini ada fungsi fx yang mana fungsinya adalah 1/2 dikali dalam kurung x dikurang 1/2. Nah, ini berlaku untuk x-nya mulai dari 2 sampai dengan 3. Nah, sedangkan fungsinya adalah 0 untuk x yang lain. Nah, selain daripada 2 dan 3, maka fungsinya adalah 0. Nah, di sini permintaannya adalah yang pertama, buktikan bahwa fungsi fx merupakan fungsi densitas. Berarti kita harus menunjukkan bahwa fungsi fx ini hasil integralnya sama dengan 1 ya, ini. Nah, kemudian carilah peluang untuk x terletak di antara 2,2 sampai dengan 2,5. Nah, kemudian untuk yang ketiga, gambarlah grafik dari fungsi fx ini. Nah, sekarang langsung saja kita selesaikan. Berdasarkan definisi, tampak bahwa fungsi fx itu lebih besar atau sama dengan 0 atau tidak negatif ya. Nah, untuk setiap nilai x berarti syarat pertama dipenuhi, selanjutnya akan dibuktikan syarat kedua. Nah, sekarang kita harus memenuhi syarat yang pertama, bahwa kita harus menunjukkan untuk fx integralnya mulai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, ini hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini untuk nilai dari integral fx dx yang mana x mulai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, itu penjabarannya adalah seperti ini. Nah, yang pertama kita harus membuatkan nilai dari integral mulai dari batas bawahnya adalah min tak hingga sampai dengan 2. Nah, di sini kan untuk batasnya adalah 2 sampai dengan 3 ya. Mulai dari 2 sampai dengan 3. Maka di sini kita buatlah yang pertama adalah integral min tak hingga sampai dengan 2 dari 0. Nah, kenapa 0? Karena kan di sini disebutkan bahwa untuk fungsinya adalah 1/2 dikali dalam kurung x dikurang 1/2. Nah, ini berlaku untuk x-nya mulai dari 2 sampai dengan 3. Nah, sedangkan untuk x yang lain daripada ini, maka fungsinya adalah 0. Nah, karena untuk min tak hingga sampai dengan 2 ini bukan termasuk ke dalam interval x mulai dari 2 sampai dengan 3, maka fungsinya adalah 0 ya, sesuai dengan ini. Nah, kemudian kita tambahkan dengan interval integralnya adalah x mulai dari 2 sampai dengan 3. Nah, jadi yang kedua kita buatkan integralnya adalah sesuai dengan interval ini, yakni mulai dari 2 sampai dengan 3, dan fungsinya adalah ini sesuai dengan ketentuannya ya, bahwa fungsinya adalah 1/2 dalam kurung x dikurang 1/2 untuk x mulai dari 2 sampai dengan 3. Maka kita buatlah ini fungsinya dikali dx, kemudian ditambahkan dengan batas atasnya. Nah, kalau yang pertama tadi adalah min tak hingga sampai dengan batas bawahnya, kemudian baru intervalnya ya. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah kita ambil batas atasnya sampai dengan tak hingga. Nah, karena ini kan dia adalah min tak hingga sampai dengan tak hingga ya. Nah, karena di sini adalah batas atasnya 3, maka di sini kita buatlah 3 sampai dengan tak hingga, dan ini juga bukan merupakan bagian dari interval ini. Nah, ini kan beda nih, 3 sampai dengan tak hingga. Dan ini termasuk ke x yang lainnya. Makanya untuk fx-nya adalah 0 dx. Jadi fungsinya adalah 0. Nah, kalau sudah kita tulis seperti ini, maka selanjutnya kita harus menentukan nilai dari integralnya masing-masing ya. Nah, di sini untuk integral dari 0 itu adalah 0. Maka di sini kita buatlah integral dari 0 dx untuk x-nya mulai dari min tak hingga sampai dengan 2 itu adalah 0. Nah, kemudian ditambah dengan integral dari fungsi 1/2 dikali dalam kurung x dikurang 1/2 dx, itu hasilnya sama dengan 1/2 x dikurang 1/4, karena 1/2 dikali x itu sama dengan 1/2 x, kemudian 1/2 dikali 1/2 itu hasilnya sama dengan 1/4, karena 1 kali 1 sama dengan 1 dan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian dikali dengan dx, dan untuk nilai dari integral
dari 0 dx untuk x mulai dari 3 sampai dengan tak hingga itu hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah sampai di sini, untuk 0 dan 0 ini tidak perlu kita tulis kembali. Dan yang ingin kita uraikan atau yang akan kita uraikan itu hanyalah integral dari 1/2x dikurang 1/4 dx untuk x mulai dari 2 sampai dengan 3. Nah, ini merupakan integral dan ini adalah rumus fungsinya ya. Nah, jadi untuk integral uraiannya itu menggunakan rumus umum integral. Nah, seperti ini. Jadi, jika integral dari fungsi ax pangkat n dx untuk x-nya mulai dari m sampai dengan n, maka uraiannya adalah a, yang mana a ini merupakan koefisiennya, kemudian dibagi dengan pangkat dari x itu sendiri, yakni n, kemudian ditambah dengan 1, dan x-nya atau variabel x-nya juga dipangkatkan n dan ditambah 1. Nah, untuk batasnya mulai dari m sampai dengan n. Nah, sesuai dengan rumus umum ini, maka untuk fungsi ini akan dapat kita uraikan menjadi, di sini untuk 1/2x berarti koefisien dari variabel x itu sendiri adalah 1/2. Maka kita bagi dengan pangkat dari x. Nah, di sini kan x-nya hanya x saja, berarti pangkatnya adalah 1. Maka di sini kita buatlah n-nya adalah 1, kemudian ditambah dengan 1. Kemudian dikalikan dengan x-nya terpangkat 1 tambah 1. Kemudian dikurang dengan 1/4. Nah, kalau 1/4 ini kan tidak ada variabel x-nya. Maka di sini berarti variabel x-nya adalah 0. Sehingga di sini 1/4 kita bagi dengan 0 ditambah 1. Kemudian dikalikan dengan x pangkat 0 ditambah 1. Nah, untuk batasnya adalah mulai dari 2 sampai dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita harus menjumlahkan ini ya, mengoperasikan hasil uraian dari integralnya, yakni 1/2 dibagi dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, maka 1/2 dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan x-nya pangkat 2, karena 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian dikurangi dengan 1/4 dibagi dengan 1, karena 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk x-nya pangkat 0 tambah 1 itu sama dengan 1 ya, berarti x-nya pangkat 1, dan untuk pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Jadi kita tulis x saja. Dan untuk batasnya adalah mulai 2 sampai dengan 3. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan bentuk seperti ini, maka selanjutnya kita harus mengoperasikan koefisien dari x ini sendiri, yakni 1/2 dibagi 2. Nah, jika kalian bertemu dengan bentuk pecahan yang mana pembilangnya adalah pecahan, maka untuk penyebutnya harus dikalikan dengan penyebut dari pembilang itu sendiri, yakni 2 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 1/4. Jadi kita buatlah di sini 1/4 dikali x pangkat 2. Nah, kemudian dikurangi dengan, ini 1 dikalikan dengan 4 yang di atas. Nah, jadi hasilnya adalah 1/4x. Nah, untuk batasnya mulai dari 2 sampai dengan 3. Nah, kemudian di sini untuk x kuadrat dan juga x sama-sama memiliki koefisiennya adalah 1/4. Nah, sehingga untuk 1/4 bisa kita keluarkan. Maka di sini bisa kita tulis 1/4 dikali x kuadrat dikurang x. Nah, untuk batasnya mulai dari 2 sampai dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa memasukkan atau mensubstitusikan nilainya. Nah, mulai dari batas atas terlebih dahulu. Jadi untuk x-nya ini semuanya kita ganti dengan 3. Nah, sehingga kita buat di sini dalam 1/4, kemudian dalam kurung ya. Nah, dalam kurung siku seperti ini, kemudian kita masukkan lagi dalam kurung. Nah, untuk yang pertama adalah 3/2. Nah, 3/2 kemudian dikurangi 3. Nah, kemudian kita kurangi lagi. Nah, ingat ya, rumusnya adalah batas atas dikurang batas bawah. Nah, kita ganti dengan batas bawahnya lagi, yakni 2/2 dikurangi 2. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi. Nah, ini berarti untuk 1/4 ini milik semuanya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita harus menuliskan ya. Nah, hasil dari 3/2 itu hasilnya adalah 9. Nah, kemudian dikurang 3, kemudian dikurang dalam kurung 4 dikurang 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita harus menuliskan hasil dari pengurangannya, yakni 1/4 dikali. Nah, 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6, kemudian 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2, sehingga 6 kurang 2 hasilnya sama dengan 4. Maka 1/4 dikali dengan 4 itu sama dengan 1. Maka terbukti bahwa fungsi f(x) merupakan fungsi densitas karena kedua syarat terpenuhi ya, karena hasil integralnya adalah 1. Nah, demikianlah, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.